Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita mengambil tema mengobati penyakit hati. Kalau ada yang mau baca referensi kitabnya, boleh silakan baca kitab ini yang Ulumuddin yang pertama untuk Imam Al-Ghazali. Kalau yang suka dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, boleh juga menggunakan kitab Ighatsah Al-Lahfan bin Masaid Syaitan. Ighatsah Al-Lahfan bin Masaid Syaitan itu penyusunnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salah satu gurunya dari Imam Ibnu Katsir. Murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Termasuk Ibnu Katsir juga belajar langsung dengan Syekh Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'iyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermadzhab Hambali. Jadi kita pakai referensi kedua-duanya untuk kajian mengobati penyakit hati. Kita ambil sebagian dari Ihya Ulumuddin dan kita ambil sebagian juga dari kitab Ighatsah Al-Lahfan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Juga kita ambil tafsir dari Ibnu Katsir. Ayat yang akan kita kaji yang pertama surat Al-Isra ayat 36. Kemudian nanti surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Dan mungkin nanti ada tambahan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang lain. Sebagaimana biasa kita awali dengan membaca Al-Quran yang akan kita kaji surat Al-Isra ayat 36. Silakan dibaca. Yang paling dekat Mas Adin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Baik, mari kita kaji ayat yang sudah dibaca. Pertama surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ini yang baru datang kita sampaikan bahwa tema pada kajian pagi ini adalah mengobati penyakit hati. Surat Al-Isra ayat 36 pada prinsipnya adalah tentang bagaimana semua anggota tubuh nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan terjemahkan. Dan janganlah kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan atau ilmu tentangnya. Sesungguhnya perkara penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa yang pertama bahwa Allah melarang mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Jadi di tafsirnya meskipun artinya lafal adalah takfu itu mengikuti jejak, tetapi dari tafsirnya itu adalah mengatakan sesuatu. Ini terkait dengan konteks
turun. Jadi kata lafalnya adalah kafu yang artinya mengikuti jejak, tetapi kemudian tafsirnya adalah menurut tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa Allah melarang kita mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan dugaan yang bersumber dari sangkaan yang pertama. Jadi ini mafhumnya kan mengatakan saja tidak boleh, apalagi mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Yang kedua, tafsirnya adalah seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya pada hari kiamat, dan semua anggota tubuhnya akan ditanyai tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Yang disebut di sini tadi hanya basar dan sama, basar, fuad, mendengar, penglihatan, pendengaran dan hati. Tetapi tafsirnya adalah bahwa semua anggota tubuh akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Sekarang tentang hati, kan di sini disebut fuad, hati akan ditanya. Emang ada perbuatan hati? Ada yang bisa mengetahui perbuatan hati apa? Apa? Sekarang kalau niat itu ada di dalam hati, apa diucapkan? Kalau mazhab Syafi'i melafalkan niat itu sunnah, melafalkan. Tapi itu bukan niat, sepakat ulama. Termasuk Imam Syafi'i sepakat bahwa niat itu bukan di mulut. Niat itu di dalam hati, sepakat ulama. Termasuk Imam Syafi'i. Jadi niat itu pekerjaan hati. Kalau di dalam definisi ulama, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu, menyengaja itu di dalam hati. Qasdu syai'in muqtarinan, bersamaan bi fi'lihi dengan perbuatannya. Maka yang namanya niat adalah ketika kita takbir Allah, itulah niat di dalam hati. Meskipun kita mengucapkan lafalnya usalli fardhu subhi, tapi hatinya tidak niat, itu tidak sah sholat. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan ulama. Karena niat itu ada di dalam hati. Saat ini Imam Syafi'i juga sepakat bahwa meskipun melafalkan niat, tapi hatinya ketika Allah tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Karena niat itu ada di dalam hati. Jadi hati akan ditanyai pekerjaannya, karena banyak hal terkait dengan hati dan niat. Kalau dia tanya khusyuk di mana? Khusyuk itu ada di mana? Ada di hati. Hati yang khusyuk. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung pada ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Jadi hati khusyuk itu tempatnya di hati. Kalau tafsir Ibnu Katsir, khusyuk itu sebenarnya khusyuk dalam sholat itu apa? Yang intinya itu penjelasannya panjang. Khusyuk itu fokus bahwa kita sedang sholat, tidak memikirkan yang lain, tidak tidak fokus pada yang lain. Jadi intinya khusyuk itu pekerjaan hati yang fokus pada apa yang kita kerjakan. Karena ikhlas ada di mana? Ikhlas ada di hati. Riya ada di mana? Riya ada di hati. Iman ada di mana? Iman. Keyakinan ada di hati. Jadi banyak pekerjaan hati yang itu justru nanti akan yang malah sangat menentukan di dalam kehidupan akhirat. Maka hadirin, pekerjaan hati ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sering dilupakan orang. Kita hanya kadang-kadang hanya mikir masalah bagaimana sholat, bagaimana wudhu. Itu
itu kan pekerjaan syariat. Tapi kita lupa pekerjaan hati dan kita urusi. Bagaimana ikhlas, bagaimana khusyuk, bagaimana tidak riya, bagaimana mempertebal iman. Ilmu dari mana ilmu? Ilmu itu dari hati. Jadi sekali lagi bahwa selama ini mungkin kita kurang memperhatikan bagaimana kesehatan hati. Ada kesehatan fisik kita dengan makan yang sehat, tapi kesehatan hati apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah bahwa semua anggota tubuh kita akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh pemilik, termasuk hati. Tentang ayat 36 surat Al-Isra. Kemudian yang kedua, hadis dari Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kalau hadis dari Bukhari dan Muslim, maka dia disebut muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang hadis tersebut, muttafaqun alaihi. Ini hadis tentang bahwa hatilah yang menentukan baik buruknya seorang manusia. Ini hadisnya panjang. Saya baca terjemahannya saja. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sedangkan di antara dua perkara tersebut adalah perkara yang sama-sama atau syubhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari dari perkara yang syubhat sama-sama, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Kemudian barang siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, ini dikatakan oleh hadis ini adalah kalau kita itu biasa melakukan hal-hal yang syubhat, yang samar, yang diperintahkan oleh para ulama, maka itu kita seperti penggembala yang berada di pagar larangan milik orang. Pagar ini kan batas-batas hukum Allah. Pagar batas-batas hukum Allah. Seperti penggembala kambing ini larangan. Maksudnya kalau dia melewati batas ini kan dia masuk barang haram ya. Jadi seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalam. Ketahuilah, ini masuk ke dalam hati. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Qalbun, ada fisik qalbun, ada qalbun yang sifatnya rohani. Ada yang kita berani qalbun yang sifatnya rohani. Jadi bukan fisiknya jatuh atau fisiknya jatuh, tapi qalbun yang sifatnya rohani. Jadi sekali lagi ditegaskan di hadis ini adalah idza fasada jasad kullu. Idza salahat jasad kullu. Ketika hati itu bersih, sholat baik, maka akan seluruh jasad akan menjadi baik. Ketika fasad rusak hati itu, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Fasad jasad kullu. Nah, sekarang Imam Ghazali mengatakan
dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya bahwa hati adalah raja yang mengatur dan mengarahkan semua anggota badan, baik akal, nafsu, mata, telinga, dan tubuh manusia. Pernyataan ini menggambarkan bahwa hati adalah substansi yang menjadikan dari perilaku, baik atau buruknya perilaku sangat ditentukan oleh hati. Digambarkan pula oleh Imam Ghazali bahwa anggota tubuh yang lain ini merupakan tentara-tentara yang menurut apa perintah hati sebagai raja. Jadi makanya pertama apa yang dilakukan orang itu kan lintasan, ya kan? Kalau kita berbuat baik atau berbuat buruk itu lintasan. Aku ingin silaturahmi, aku ingin silaturahmi, atau misalnya aku dalam lama silaturahmi orang tua, ini lintasan hati. Lintasan hati. Atau lintasan buruk. Saya dalam nggak ketemu saya dalam nggak ketemu si A. Lintasan buruk misalnya mantan. Saya dalam nggak ketemu mantan. Ini lintasan buruk. Saya telepon saya WA. Itu lintasan buruk. Itu ada di hati. Dan apa yang mempengaruhi baik buruknya hati? Jadi ternyata di dalam hati manusia itu selalu ada dua pihak yang mempengaruhi hati. Yang pertama adalah was-was dari setan, bisikan dari setan yang mengajak kepada maksiat. Dan yang kedua adalah ilham dari malaikat. Ini dibahas banyak oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi dalam hati manusia itu selalu ada bisikan setan dan selalu ada ilham dari malaikat. Tergantung mana yang kuat. Ya. Ini ada hadis dari banyak Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditugaskan temannya dari jin dan dari malaikat. Jadi ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasul menyatakan tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditugaskan temannya dari jin dan dari malaikat. Mereka bertanya pada sahabat, termasuk kau ya Rasulullah? Beliau menjawab, juga kepadaku. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menolongku atasnya, maka ia masuk Islam dan tidak menyuruh kecuali kebaikan. Jadi Nabi Muhammad juga punya ciri poin, tapi dia masuk Islam karena pertolongan Allah dan tidak menyuruh Nabi kecuali kebaikan. Hadis ini bagus. Kemudian hadis dari Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu mempunyai bisikan kepada anak Adam, juga malaikat punya bisikan. Jadi syaitan itu namanya apa tadi? Was-was. Makanya kita diberitakan dalam surat An-Nas berapa? Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas. Dari kejahatan was-was. Ini was-was ini maksudnya al-khannas, yang tersembunyi. Jadi bisikan setan, bisikan jin, orang yang memang diciptakan oleh Allah. Setiap anak manusia lahir, di setiap seluruh setan itu punya bisikan kepada anak Adam, juga makhluk malaikat punya bisikan. Adapun bisikan setan, maka ajakan melakukan keburukan dan mendustakan kebenaran. Sekali lagi, ajakan setan adalah melakukan keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat, maka ia adalah ajakan melakukan kebaikan dan membenarkan yang hak. Maka barang siapa yang
mendapatkan bisikan tersebut adalah yang memuji Allah. Dan bagi siapa yang mendapat yang lainnya, maksudnya selain bisikan malaikat, maka adalah yang minta perlindungan dari setan yang tertentu. Kemudian beliau membaca, setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan mengajak kalian melakukan perbuatan keji. Jadi ini Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 298. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi maksudnya setan apa namanya? Menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan mengajak kalian berbuat keji. Itu adalah bisikan was-was. Makanya anak-anak kita ada kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, seolah-olah gak yakin sama kekuasaan Allah. Khawatir akan rezeki itu sebetulnya sedang diuji oleh setan. Khawatir akan rezeki, khawatir akan anak-anak kita bagaimana dan lain-lain. Itu adalah cara setan menakut-nakuti. Takut miskin, ini disebut takut miskin, dan mengajak pada perbuatan yang keji. Jadi ini adalah dalilnya. Kemudian maka penjelasannya ini dalam Ihya Ulumuddin juga ya. Setan dan malaikat silih berganti menguasai hati, seperti bergantinya siang dan malam. Di antara manusia ada yang malamnya lebih panjang, maksudnya ini banyak dikuasai oleh setan. Ada juga yang siangnya banyak dikuasai oleh malaikat. Ada pula orang yang seluruhnya siang, seluruhnya dikuasai oleh setan. Dan ada yang seluruhnya malam. Sumber dari ilmu yang benar dan keinginan yang baik adalah bisikan malaikat. Sebaliknya keyakinan yang batil dan keinginan yang buruk sumbernya dari bisikan setan. Dari sinilah hadirin. Nanti kemudian manusia ada 3 golongan. Oh ya, sebelum itu maka kenapa setan bisa mempengaruhi manusia melalui bisikannya? Jadi karena manusia punya nafsu, punya syahwat. Jadi melalui nafsu dan syahwat itulah setan melalui pintu masuk melalui pintu nafsu, nafsu amarah, nafsu syahwat. Utamanya menurut Imam Ghazali, yang utama yang paling besar adalah nafsu amarah dan nafsu syahwat. Jadi kenapa kita bisa dikuasai oleh setan? Ketika amalan dan syahwat kita dikuasai oleh setan. Ketika dikuasai oleh malaikat, maka meskipun kita punya syahwat, misalnya bersyahwat kepada wanita, maka kita akan salurkan sesuai dengan apa namanya yang dihalalkan oleh Allah. Itu yang kita syahwat. Syahwat itu nggak bisa dibunuh karena memang ada. Syahwat itu intinya cari makan dunia, baik berupa wanita, harta, pokoknya semua yang bisa dirasakan oleh manusia dari makan dunia itu kita punya syahwat. Keinginan, syahwat itu keinginan untuk menikmati dunia. Dunia itu yang dari wanita, harta, lain-lain. Dari situlah pintu setan masuk dan selalu bertarung antara bisikan setan dan ilham dari malaikat, sehingga kemudian menjadi apa namanya, dari kondisi inilah. Jadi ada 3 manusia. Yang pertama, ini 3 kondisi hati manusia ini seperti dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Saya bacakan terjemahannya saja, ayat 52-nya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak ada seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi setan itu maksudnya melalui keinginan. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan dengan ayat-ayat.
agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi yang pertama adalah qulubun maridun. Dari kondisi tadi ya, hati yang selalu digoda oleh waswas dan diilhami oleh malaikat, maka manusia terbagi tiga. Yang pertama adalah qalbun maridun, hati yang ada penyakit. Yang kedua wal qasyati qulubuhum, ini ayat yang keempat 53 ya. Dan hati yang keras. Hati yang keras itu maksudnya hati yang mati. Qulubun mayyitun, hati yang mati. Kemudian yang ketiga, kalau yang hati yang keras, hati yang sakit dan hati yang keras adalah wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim benar-benar dalam permusuhan yang sama. Kemudian ini ayat yang ke-53 itu tentang qalbun salim, tentang hati yang sehat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Jadi hati yang beriman dan tunduk kepada Allah itulah yang hati yang sehat. Dan sesungguhnya Allah dalam memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi ayat 53 dan 54 surat Al-Hajj Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Allah SWT membagi hati manusia dalam tiga bagian. Dua hati yang terkena fitnah, yakni hati yang marid atau sakit dan hati yang mati atau yang keras. Yang ketiga hati yang selamat. Ini ayat surat Al-Hajj ayat 54. Dan hati yang selamat ialah hati yang beriman, tunduk kepada Tuhannya, damai dengannya dan menyerah diri kepadanya. Karena kita bahas tentang hati yang sehat. Pada prinsipnya hati yang sehat adalah mengetahui kebenaran dan sempurna, menerimanya dan tunduk kepadanya. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran Al-Quran dan Sunnah, kemudian menerima dan tunduk menjalankannya, maka hati kita sehat. Ini ciri-ciri utamanya, nanti akan kita bahas lagi. Tapi globalnya adalah hati yang sehat itu adalah hati yang menerima kebenaran, memahami kebenaran, paham dulu ya, belum terima lagi. Maka nggak mungkin orang Islam itu tidak berilmu, itu nggak mungkin. Karena untuk bisa sehat hati itu harus paham seluruh dan ilmunya Al-Quran dan Sunnah. Ya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah melalui ulama ya. Sebab kita belajar tadi kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang itu sudah ada dalil-dalilnya semua, Al-Quran hadis. Jadi bukan arah Imam Ghazali yang tak arah, Ibnu Qayyim yang tak arah. Jadi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran hadis kemudian disimpulkan. Kalau saya hanya membaca saja kesimpulannya. Pertama, hati yang sehat intinya adalah mengetahui kebenaran dengan sempurna, menerima dan tunduk kepada hati yang sehat. Ini disebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ini yang disebut sebagai illa man ata'allaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi yang dimaksud surat Asy-Syu'ara ayat 89 illa man ata'allaha biqalbin salim itu adalah hati yang sehat atau selamat. Apa maksud hati yang sehat atau selamat? Secara universal, hati yang sehat ini dalam kita namanya Ighazat al-Lafan min Masail Syaitan dari Ibnu Qayyim. Definisi universal tentang hati yang sehat adalah hati yang bersih dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan larangannya, bersih dari semua syubhat. Syubhat itu sama. Karena kita tadi karena nggak tahu dari syubhat atau karena banyak pertentangan di dalam bulan.
bersih dari semua syubhat yang bertentangan dengan wahyu Allah, bersih dari penyembahan selain Allah, bersih dari berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, kecintaan yang bersih untuk Allah dan hukumnya, berhukum pada Rasulnya dan takut kepadanya, berharap kepadanya, bertawakal kepadanya, inabah kepadanya, merendahkan diri kepadanya, mengutamakan keridhaan dalam semua kondisi. Jadi ini banyak kalau detailnya dari hati yang salim atau yang sehat. Tapi tadi yang secara umum adalah hati yang memahami kebenaran, al-haq ya, Quran dan Sunnah, dan menerima kemudian tunduk. Kita memahaminya lebih gampang begitu saja daripada detailnya memang. Dan hati yang mati dan keras, yakni tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk kepada. Ini hanya orang kafir, hanya orang munafik. Jadi jenis hati ini kebalikan dari hati yang pertama, yakni hati yang mati, tidak ada kehidupan. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal berdasarkan perintah, tidak mencintainya, tidak ridho padanya. Hati tersebut berdiri di antara syahwat dan kelezatannya. Jadi hanya dikuasai oleh syahwat. Makanya ada di Quran itu ada disebut orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Tafsirnya adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsu, itu disebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ilahahu Allah. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, apapun kata hawa nafsunya dituruti, ingin turuti, tanpa memperhatikan hal apa, maka dia disebut hatinya mati dan keras. Tidak mau menerima nasihat tentang kebenaran, itu hatinya mati. Ketika hati yang sakit, ini pembahasan kita kalau belum itu hati yang sakit. Hati yang sakit amat berpengaruh. Jika penyakit amat berpengaruh padanya, dia sama dengan hati yang mati dan keras. Sebaliknya, jika ia dominan sehat, dia sama dengan hati yang sehat. Jadi ini kadang-kadang itu nuruti nafsu, kadang-kadang nuruti kadang-kadang itu pas-pas setan, kadang-kadang itu ilhamnya malaikat. Yang mungkin kayak kita kadang-kadang masih maksiat, kadang-kadang bertobat. Tapi kita mudah-mudahan dikuranglah yang maksiat ya. Jadi ini yang sakit, hati yang sakit. Jangan-jangan hati kita cuma sakit, karena kadang-kadang kita masih suka bermaksiat. Keterangannya yaitu hati yang mempunyai kehidupan dan mempunyai penyakit. Sekali waktu dia dihukum, hatinya hidup karena mengikuti ilham malaikat, bisikan malaikat. Sekali waktu dihukum penyakit. Tergantung aspek mana yang dominan di antara dua aspek tersebut. Di dalam hati tersebut terdapat cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah. Tapi juga ada cinta kepada syahwat. Kadang-kadang ya menuruti syahwat, berusaha keras mendapatkannya, keinginan itu ya ada dengki, ada sombong, besar kepala, cinta popularitas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Sekarang penyakit hati, obat penyakit hati. Obat penyakit hati. Yang pertama penyakit kebodohan, penyakit syubhat, penyakit ragu-ragu dan penyakit syahwat. Yang kedua penyakit yang sakitnya bisa dirasakan saat seperti galau, cemas, sedih, emosi. Jadi galau, cemas, sedih, emosi itu penyakit hati juga. Nah, penyakit jenis ini bisa dihilangkan dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Al-Quran surat Yunus ayat 57 ini belum dibaca tadi ya. Kamu buka sudah, Mas Ali boleh dibaca. Yunus ayat 57. Atau saya baca aja ya karena waktunya sudah lewat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
mau'izah, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, nasihat min rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan obat, lima fis sudur, bagi apa-apa penyakit yang ada di dalam hati. Jadi Al-Quran itu adalah nasihat dari Tuhanmu sekaligus sebagai syifa, obat, lima fis sudur, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, wa hudan, dan petunjuk, rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi sebetulnya pada prinsipnya obat penyakit hati menurut ayat ini adalah Al-Quran. Penjelasannya bagaimana? Yang pertama dikatakan tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya Al-Quran adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakni dapat melenyapkan berbagai penyakit hati, antara lain keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan yang menyimpang dari perkara yang hak, serta cenderung pada yang batin. Sedangkan Al-Quran sebagai rahmat, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah dengan mengamalkan Al-Quran akan diperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita tidak mengamal Al-Quran, yang tidak dapat petunjuk dan tidak dapat rahmat. Jadi kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Quran adalah obat bagi penyakit tadi, syubhat, ragu-ragu, dan syahwat. Syahwat itu banyak ya. Jadi maksudnya obat Al-Quran sebagai obat apa? Di dalam Al-Quran terdapat keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian karena di situ ada keterangan tentang kebenaran dan kebatilan, maka keraguan atau syubhat itu menjadi hilang. Syubhat itu sama-sama. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita paham, maka sama-sama tidak ada lagi syubhat. Kemudian terkait dengan syahwat, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat hikmah pelajaran yang baik, ya, anjuran bersikap zuhud, anjuran cinta akhirat, perumpamaan-perumpamaan, dan kisah-kisah yang di dalamnya terdapat sekali banyak pelajaran. Walhasil, jika semua dilihat hati yang sehat, ia menyukai apa yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, dan ia membenci apa yang membahayakan dirinya. Jadi karena belajar Al-Quran, Al-Quran mengajarkan tentang hikmah, pelajaran yang baik, anjuran bersikap zuhud, dan kebenaran-kebenaran yang lain, maka kita dibimbing untuk mencintai akhirat daripada mencintai syahwat. Contoh nih, saya ambil contoh ya. Ketika misalnya dalam berumah tangga, kadang-kadang kita merasa kecewa dengan pasangan hidup kita. Kecewa itu hati bukan? Hati ya. Kita kecewa dengan peran istri kita. Maka Al-Quran mengajarkan. An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini kita kalau lagi sebel sama istri ya, ini membaca Al-Quran ayat ini. Kalau kamu tidak menyukai mereka, ada sifat-sifat yang tidak kita sukai, maka bersabarlah, karena mungkin yang kamu tidak suka itu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita lagi sebel sama istri karena satu hal, pertama yakinlah bahwa Allah memberikan kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan yang kita lihat. Kemudian misalnya ini terkait dengan rezeki, kadang-kadang ada bisikan setan, ya. Kita disebutkan rezeki, kita banyak kali masalah, dan kita bilang Allah bantu nih, saya siang malam bagi tulang, kepala jadi kaki, kaki dan kepala, hasilnya begini saja. Nah, maka kita harus ingat ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan Allah meluaskan rezeki
dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah menghendaki bukan menghendaki miskin kaya, bukan. Allah tahu mana yang dikasih rezeki luas, mana yang rezeki sempit. Ini menurut Imam Ibnu Katsir tafsirnya adalah Allah meluaskan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan dia menyempitkan pada yang dia kehendaki karena dia mengandung hikmah dan keadilan yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi Allah yang ngerti. Orang ini mah pantasnya mah dikasih sedikit saja, orang ini sedikit besar banyak. Jadi Allah dengan hikmahnya dan keadilannya dia mengetahui. Kita harus bersyukur kepada Allah. Meskipun kita berusaha memilih takdirnya baik, kalau ingin kaya kita berusaha lebih baik. Jadi kalau kita belum mati, istri itu bukan takdir, sakit itu bukan takdir. Maksudnya bukan takdir yang final, masih bisa diusahakan untuk memilih takdir yang lebih baik. Jadi ini salah satu contoh Al-Quran menjadi syifa 5 di seluruh. Kemudian dalam kitab Muhyar Al-Mu'min ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk latihan mengalahkan syahwat dan amarah. 4 hal yang perlu dilakukan dalam latihan mengalahkan sifat waswas terhadap syahwat dan amarah. 1, mengurangi makan, banyak puasa maksudnya. Makanya kan ada lagu Wabawati itu mau makannya. Nanti nyanyi apa? Kopi. Ini bukan kopi yang pertama mencoba daro maknane. Maksudnya tadi dengan baca Quran kita diingatkan ada mau untuk menghidup nasihat-nasihat yang membuat kita ingat kembali. Oh, seharusnya saya bersikap begini. Yang kedua, Montagiro luwewonokan, Montagiro apa perlu dilapangkan, maksudnya puasa, banyak puasa. Jadi pertama menurut Imam Ghazali cara melemahkan syahwat dan amarah adalah banyak puasa. Yang kedua, mengurangi tidur, banyak sholat malam. Yang ketiga, mengurangi bicara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, keempat, menjadi pemaaf. Ini kira-kira demikian resep obat hati. Yang pertama yang kita bawakan kita memahami Al-Quran supaya kita bisa menjadikan hati ini selalu mengikuti kebaikan ilham dari malaikat, tidak banyak mengikuti waswas dari syaitan. Jadi paham Al-Quran itu harus ketemu. Al-Quran tadi obat bagi semua penyakit hati sebetulnya secara umum. Tapi ini latihannya menurut Imam Ghazali yang tadi mengurangi makan, banyak puasanya, mengurangi tidur, banyak sholat malam, mengurangi bicara yang tidak bermanfaat dan menjadi pemaaf. Demikian saja apa yang dapat kita sampaikan. Berikutnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.